Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi dengan aku Rahmi Fika Aulia. Nah, gimana nih kabar kalian pada hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap jaga kesehatan. Oke teman-teman, rasanya udah lama sekali aku gak bahas-bahas soal. Jadi pada hari ini aku bakalan bahas soal, yaitu mengenai soal TKA. Nah, untuk TPS-nya teman-teman bisa tonton terlebih dahulu di video-video aku sebelumnya yang bahas soal TPS. Nanti aku bakalan bahas juga soal TPS, nanti bakal aku selingin dengan soal TKA. Nah, di hari ini aku bakalan bahas soal kimia. Nah, teman-teman yang merasa soal kimia itu susah atau sulit dan susah untuk dipahami atau kimia itu menyebalkan, jadi pada hari ini aku bakalan jelasin konsep dasarnya. Jadi setelah teman-teman paham konsep dasarnya, aku bakalan jelasin gimana cara menjawab soalnya gitu. Nah, karena dari konsep dasarnya ini yang perlu banget, karena di soal TKA di UTBK SBMPTN itu bakalan soalnya itu berbeda-beda gitu. Jadi dengan paham konsep dasarnya, sebeda apapun, sesusah apapun soalnya, teman-teman bakal mudah memahaminya. Jadi untuk TKA ini yang paling penting banget itu adalah konsep dasarnya. Jadi di sini aku bakalan jelasin gimana caranya sehingga teman-teman bakalan mudah untuk menjawabnya. Oke, sebelum aku bakalan bahas gimana soalnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Sekarang kita bakal langsung lihat soalnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada tabel yang berisikan nomor atom, unsur, nomor massa. Dan di sini kita lihat ada unsur P, nomor atomnya 20, nomor massanya 40, ada kemudian unsur Q sampai unsur T. Nah, di sini kita lihat dulu soal nomor 1. Unsur yang memiliki konfigurasi elektron N dikurang 1 P6 NS2 adalah. Oke, kalau ditanya mengenai konfigurasi elektron, kita butuh yang namanya nomor atom. Jadi kita nggak butuh yang nomornya massa atom. Nah, untuk nomor massa atom ini kita perlukan apabila teman-teman menghitung gitu. Perlu dalam perhitungan, misalkan teman-teman disuruh untuk menghitung massa atom, mol, dan segala macamnya, baru teman-teman menggunakan nomor massa atom. Tapi kalau teman-teman disuruh untuk menentukan konfigurasi elektron, teman-teman hanya perlu nomor atomnya saja. Oke teman-teman, sekarang kita bakalan coba jawab soal nomor 1. Nah, soal nomor 1 ini konsepnya itu adalah sistem periodik unsur ya teman-teman. Itu bagian konfigurasi elektron. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa untuk sistem periodik unsur ini itu biasanya setiap tahunnya itu selalu keluar gitu. Nah, kecuali tahun 2020 kemarin, karena tahun 2020 itu nggak ada TKA makanya nggak masuk. Dan kalau tahun 2021 ini ada TKA, ini biasanya juga bakal keluar sistem periodik unsur. Nah, untuk sistem periodik unsur, intinya yang perlu teman-teman pahami itu adalah konfigurasi elektron seperti ini. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung bagaimana konfigurasi elektron ini, aku bakalan jelasin gimana caranya teman-teman mudah memahaminya, gimana caranya teman-teman bisa hafal mengenai konfigurasi elektron ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat yang telah aku bikin. Ini 1S, 2S, 2P, 3S, 3P sampai 7P. Nah, teman-teman ingat gak? S ini elektron maksimalnya itu berapa? Ada 2. Kemudian P elektron maksimalnya berapa? Ada 6. Kemudian D elektron maksimalnya berapa? Ada 10. F berapa? 14. Oke. Nah, setelah teman-teman tahu 14, ini ada 2, ini ada 6, ini ada 10, dan 14, nanti teman-teman bakal mudah aja lagi untuk melanjutkannya sampai ke konfigurasi elektron yang lebih jauh lagi. Nah, bagi teman-teman yang belum paham mengenai konfigurasi elektron ini dan belum hafal gimana konfigurasi elektron ini, aku bakal tunjukin caranya. Jadi di sini aku bakalan bikin dulu SSP, SP, SP. Jadi caranya itu teman-teman harus mengumpamakan S itu apa, P itu apa, kemudian D itu apa, kemudian F itu dengan apa. Nah, cara gampangnya seperti ini loh teman-teman. Saya suka pisang,
suka pisang, suka dengan pisang, suka dengan pisang, suka frat dengan pisang, suka frat dengan pisang. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi saya suka pisangnya 2 kali, suka dengan pisangnya 2 kali, suka frat dengan pisang itu 2 kali. Jadi seperti itu ya. Jadi coba teman hafalin nanti ya. Nah, jadi setelah itu apa yang harus teman-teman lakuin? Nah, S itu dimulai pada periode berapa? Periode pertama. Ya udah, teman-teman bikin di sini 1. Nah, setelah 1 apa? 2. Setelah 2 apa? 3. Dan selanjutnya ini 4, ini 5, ini 6, ini 7. Kemudian kita masuk ke P. P itu dimulai pada periode kedua. Ini 2, setelah 2 tuh 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kemudian kita ke D. D itu dimulai ke periode ketiga. Ini 3. Kemudian ini 4, ini 5, ini 6. F itu dimulai pada periode keempat. Berarti ini 4, ini 5. Oke, periodenya sudah. Sekarang kita bikin lagi. Maksimum elektron pada subkulit S berapa? Ada 2. Ya udah kita bikin 2 yang di S semuanya. Bikin 2 ya teman-teman. Nah, setelah bikin 2 di S, teman-teman bisa lanjutin dibikin di P. Setelah P, teman-teman bisa lanjutin di D. Kemudian setelah D, lanjutin ke F. Oke, semuanya udah ya. Nah, jika kita lihat di soal, itu kan ditanya konfigurasi elektron pada kulit N-1/6 NS2. Berarti kulit terakhir berhentinya itu adalah N-1/6 NS2 gitu. Nah, jadi kita harus lihat P sampai T itu bagian manakah sih yang berhenti pada kulit N-1/6 NS2 gitu. Nah, kalau misalkan di sini N-nya itu adalah 3, 3S2, berarti di P-nya itu berarti 2/6 ya teman-teman. Karena N dikurang 1, N-nya kan 3. Jadi kalau 3 dikurang 1 itu sama dengan 2. Nah, kalau di sini N-nya itu 4, 4S2, berarti ini 3/6. Oke, begitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita lihat dulu yang P20. P20 sini 1S2, 2 sampai 4S2. Ini sekarang kita hitung, cukup nggak 20? 2 tambah 2 berapa? 4 tambah 6, 10 tambah 2. Itu berapa? 12 tambah 6, 18 tambah 2, 20. Pas ya 20 ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat konfigurasi elektronnya N-1/6 NS2, ini cocok ya teman-teman. Nah, di sini ini kan N-nya ini 4. Berarti NS2, kemudian ini 3, berarti N dikurang 1. N dikurang 1/6. Cocok ya teman-teman sama konfigurasi yang di sini. Nah, kalau kita lihat Q, nah di sini itu berhentinya bukan di kulit S, tapi di kulit D gitu, yang elektron terakhirnya gitu. Nah, sementara di soal itu kan yang ditanya itu N-1/6 NS2. Di sini enggak. Ini lebih cocok ke konfigurasi ND dan N ditambah 1 S2. Gitu ya teman-teman. Nah, kalau kita lanjutkan sampai si R, kemudian si S sampai si T, di mana R-nya itu 22, otomatis kalau dia 22, kalau 21 aja D-nya D1, berarti
Kalau dia 22 ditambahin lagi dong satu lagi berarti D2. Kalau dia 23 berarti D3. Kalau dia 24 berarti D4. Berarti jawaban yang benar itu yang A, yaitu si P gitu, karena dia memenuhi konfigurasi elektron N-1 P6 NS2. Jadi jawaban yang benar itu yang A ya teman-teman. Ya oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Dan untuk soal nomor 2 kita tetap menggunakan tabel yang di soal nomor 1 itu, karena kita membutuhkan nomor atomnya untuk menentukan konfigurasi elektronnya. Nah, kita baca dulu soal nomor 2. Unsur yang memiliki satu elektron tidak berpasangan adalah. Nah, perlu teman-teman ketahui, untuk mengetahui suatu unsur itu berpasangan atau tidak berpasangan, berapa jumlah berpasangan, berapa yang tidak berpasangan, kita memerlukan yang namanya hibridisasi ini ya teman-teman. Nah, dari hibridisasi ini kita bakalan tahu berapa sih jumlah elektron yang berpasangan dan tidak berpasangan, apakah elektronnya tidak berpasangan, apakah semuanya itu berpasangan. Dari hibridisasi inilah kita tahu. Nah, untuk membuat suatu hibridisasi, kita perlu yang namanya konfigurasi elektron gitu, seperti soal nomor 1. Tapi, nah untuk hibridisasi ini kita hanya perlu konfigurasi elektron di kulit yang terakhirnya aja, nggak semuanya gitu. Jadi, kalau di soal nomor 1 itu kan kita bikin konfigurasinya dari periode pertama sampai periode terakhirnya. Dan di sini kita nggak perlu itu, kita hanya perlu konfigurasi elektron yang terakhirnya. Nah, lalu gimana caranya gitu? Nah, kita perlu yang namanya konfigurasi elektron pada gas mulia. Teman-teman ingat dong, gas mulia itu pada golongan 8A di yang paling ujung di sebelah kanan. Nah, teman-teman harus tahu mengenai hafal mengenai gas mulia ini. Di mana He itu elektronnya itu ada 2, Ne itu 10, Ar 18, Kr 36, Xe 54, Rn 86, Og itu 118. Nah, sekarang aku bakalan contohin gimana sih cara pengaplikasiannya. Dan misalkan teman-teman diminta untuk membuat hibridisasi dari suatu unsur yang memiliki nomor atom 4 gitu. Nah, 4 berarti kita menggunakan hibridisasi yang mana dong? Otomatis kita menggunakan hibridisasi yang He gitu. Karena yang kecil dari 4 itu adalah 2 gitu. Yang kalau Ne dan selanjutnya itu besar dari 4 kan? Nah, jadi di sini kita masukkan He kan udah 2 gitu. Nah, berarti supaya dia 4 kita perlu berapa elektron lagi? Berarti 2. Ya udah 2s2 berarti He 2s2 sama dengan 4, sama dengan itu. Nah, kalau misalkan teman-teman disuruh menentukan konfigurasi elektron dari nomor atom itu 12, teman-teman pakai yang si Ne, karena yang kecil dari 12 itu adalah si Ne. Kenapa kita nggak pakai He? Nah, kalau kita pakai He, otomatis konfigurasi elektronnya bakalan panjang juga. Karena kita bakalan mempersingkat konfigurasi elektronnya, maka yang paling lebih dekat dari 12 itu adalah 10. Jadi Ne itu 3s2. Ne itu berapa? 10. 3s2 berarti 10 ditambah 2 berarti 12. Oke, supaya lebih gampangnya aku bakal aplikasikan ke soal yang nomor 2 ini. Oke teman-teman, sekarang kita bakal aplikasikan hibridisasi ini ke unsur PQRST gitu. Nah, P itu kan nomor atomnya 20. Jadi hibridisasi yang lebih cocok di gas mulianya itu otomatis kita pakai Ar. Berarti Ar 4s2 gitu. Ar 18, 4s2 berarti 20. Kemudian Q 21 berarti kita tetap pakai yang Ar 4s2 3d1. Kemudian kita lanjut ke yang R sama dengan ini Ar 4s2 3d2, kemudian Ar 4s2 3d3, kemudian Ar 4s2 3d4. Oke, sekarang kita bakalan bikin hibridisasinya. Nah, karena S
S itu maksimum elektronnya itu ada 2, otomatis dia itu ada satu kotak. Seperti ini ya teman-teman. Oke, nah berarti 1, 2. Oke, kita lanjut ke yang Q. Oke. Nah, S itu satu kotak karena dia 2 elektron. D ini 5 kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kenapa 5 kotak? Karena maksimum elektron pada kulit D itu adalah 10. Seperti yang udah aku jelasin di soal nomor 1 tadi. Nah, berarti di sini 4S berarti S-nya 2, berarti 1, 2. D elektronnya cuma 1, berarti 1 diisi di sini. Kemudian kita lanjut ke yang R. R ya teman-teman. Oke, bikin juga kotaknya di sini ada 5. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini kan isinya ini kan langsung berpasangan. Di sini kenapa tidak berpasangan? Kenapa ini satu-satu? Kenapa enggak langsung di sini panahnya ke bawah? Nah, perlu teman-teman ketahui untuk mengisi elektron pada hibridisasi itu, teman-teman harus mengisi dia satu-satu dulu sebelum dia berpasangan. Nah, kalau misalkan ini udah penuh 1, 2, 3, 4, 5 sampai 5 sini, baru teman-teman ngisi bagian ini yang ke bawah, yang ke-6, baru ini baru terisi. Tapi kalau dia sampai 5 berarti cuma 1, 1, 1, 1, 1. Tapi kalau dia udah 6, 7, 8 sampai 10 baru dia berpasangan seperti ini. Oke. Nah, lanjut ke yang S. Oke, sekarang kita baca lagi soalnya. Nah, di soal ini yang ditanya itu unsur yang hanya memiliki satu elektron tidak berpasangan. Oke, kita lihat dulu untuk unsur P. Nah, di unsur P ini teman-teman lihat, ini dia berpasangan atau enggak? Dia berpasangan ya teman-teman, karena dia ada 2 di sini. Berarti yang nomor P itu berpasangan. Nah, kemudian Q, ini bisa teman-teman lihat, ini berpasangan, ini ada satu elektron yang tidak berpasangan. Satu elektron tidak berpasangan. Oke, kemudian yang R. Teman-teman bisa lihat di sini ada 1, 2 elektron yang tidak berpasangan. 2 elektron. Kemudian di sini yang S, teman-teman bisa juga lihat ada 3 elektron yang tidak berpasangan. Kemudian yang T 1, 2, 3, 4 berarti dia ada 4 elektron yang tidak berpasangan. Tidak berpasangan. Oke, jadi karena di soal nomor 2 ini yang ditanya unsur yang hanya memiliki satu elektron yang tidak berpasangan, jadi jawabannya yang benar itu adalah unsur yang Q atau jawaban yang B. Teman, sekarang kita bakal lanjut ke soal nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3 itu kita tetap menggunakan nomor atom pada tabel di nomor 1 tadi. Nah, di sini yang ditanya itu adalah unsur yang hanya memiliki satu jenis bilangan oksidasi dalam senyawanya adalah. Oke. Nah, perlu teman-teman ketahui untuk unsur yang hanya memiliki satu bilangan oksidasi, kita harus lihat dulu golongannya. Nah, teman-teman harus tahu untuk golongan 1A itu kan bilangan oksidasinya plus 1. Golongan 2A itu plus 2. Nah, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa semua golongan 1A itu hanya memiliki bilok 1. Nah, untuk unsur golongan B atau unsur transisi, umumnya semuanya memiliki bilangan oksidasi lebih dari 1. Oke, sekarang kita bakalan cari tahu dulu dari unsur P sampai T ini golongan berapa. Nanti setelah kita tahu golongannya, dari sana kita bakalan tahu
Yang mana sih unsur yang hanya memiliki satu bilok saja? Oke, sebelum aku bakalan jawab soal nomor 3, aku sedikit bakalan jelasin terlebih dahulu gimana sih cara menentukan golongan dari suatu unsur. Nah, teman-teman bisa lihat pada tabel yang udah aku lingkar warna merah ini. Nah, ini inti dari segalanya. Jadi, jika berhenti pada subkulit S, maka dia termasuk golongan A. Kemudian jika dia berhenti pada subkulit S, P, itu golongan A juga. Kalau dia berhenti pada subkulit S dan D, itu golongan B. Jadi intinya untuk golongan B ini apabila dia berhenti di kulit D, maka dia masuk golongan B. Nah, kalau teman-teman masih bingung, ini aku bakalan cantumin di sini. Nah, teman-teman bisa lihat ini untuk golongan A. Jika S itu sama dengan 1, berarti dia golongan 1A. Jika S sama dengan 2, berarti dia golongan 2A. Jika S tambah P itu sama dengan 3, itu sama dengan golongan 3A. Sampai S tambah P sama dengan 8, berarti golongan 8A. Kemudian kita lihat golongan B. Nah, golongan B ini sedikit berbeda ya teman-teman. Kalau S sama dengan 1 itu golongan 1, S tambah P sama dengan 8 itu golongan 8A. Jadi ini berbeda dengan golongan B, dimana untuk golongan 1B, apabila S tambah D-nya itu sama dengan 11, itu golongan 1B. Kemudian S tambah D sama dengan 12, berarti dia golongan 2B. Sampai S tambah D 8, 9, dan 10 itu golongan 8B. Nah, teman-teman bisa baca lagi atau review lagi pelajaran mengenai penentuan golongan ini. Yang penting intinya ini, dengan demikian berarti untuk P itu dia termasuk golongan 2A ya teman-teman, karena dia berhenti pada subkulit S dan elektron yang di ujungnya itu ada 2. Berarti di sini itu adalah 2A. Oke. Nah, kemudian yang Q itu karena dia berhenti pada kulit D, berarti dia golongan B. Berarti dia termasuk 2 ditambah 1, berarti termasuk ke dalam 3B. Nah, kemudian yang R ini D juga, berarti dia termasuk golongan B. 2 tambah 2 berapa? Berarti 4B. Kemudian yang S juga berhenti di kulit D, berarti dia golongan B. Berarti 2 tambah 3 berapa? 5B. Kemudian yang T, dia juga di D, berarti dia golongan B juga. Berarti ini S2, berarti 2 ditambah 4 itu 6. 6B. Oke. Nah, sekarang kan teman-teman udah tahu nih dari P sampai T itu termasuk golongan A atau B kah? Nah, sekarang kalau kita lihat yang P itu golongan A, selebihnya itu adalah golongan B. Nah, statement awal aku mengatakan bahwa semua golongan A itu memiliki bilok 1. Berarti P masuk. Oke, yang P kita simpan. Kita lihat choice-nya, yang ada P yang mana aja? Yang A sama yang D. Oke, nah sekarang kita lihat choice A. Choice A itu P pasangannya sama unsur R ya teman-teman. Nah, R itu kan masuk ke dalam golongan 4B. Nah, perlu teman-teman ketahui yang menyebabkan suatu biloks itu ada lebih dari 1 itu karena ada elektron yang ada pada subkulit D. Nah, elektron yang pada subkulit D inilah yang menyebabkan perubahan elektronnya gitu. Nah, kalau dia nggak ada subkulit D, elektron pada subkulit D, maka biloksnya itu cuma 1, seperti golongan 1A ini gitu. Nah, sekarang ini karena elektron pada subkulit D-nya ini ada 2, otomatis nanti dia bakalan bisa berubah teman-teman gitu. Bisa jadi plus 3 dan bisa jadi plus 4. Nah, untuk nomor atom 22 ini gak salah titanium. Dan titanium ini benar-benar memiliki bilangan oksidasi plus 2 dan plus 4. Nah, berarti yang R kita eliminasi. Enggak ya teman-teman. Oke, kemudian kita lihat yang ada P lagi, berarti yang Q. Oke, yang Q. Nah, yang Q ini kan termasuk golongan 3B, golongan B juga. Nah, B itu kan umumnya memiliki biloks lebih dari 1.
Dan seperti yang telah aku sebutkan juga tadi, bahwa yang menyebabkan perubahan bilang oksidasi itu lebih dari satu itu adalah karena ada elektron di kulit D. Nah, di sini kita hanya lihat elektron pada kulit D-nya itu cuma satu gitu. Maka terjadi perubahan bilang oksidasi karena jumlah elektronnya cuma satu itu bakalan susah gitu. Jadi biasanya di unsur 21 ini, unsur Sc, nah biasanya unsur Sc ini hanya memiliki bilok 1 yaitu 3+. Jadi kalau dia bereaksi dengan suatu senyawa lain, dia hanya melepaskan 3 elektron gitu. Jadi jawaban yang benar itu adalah P dan Q gitu. Nah, kenapa yang Q? Karena yang Q ini hanya memiliki 1 elektron saja gitu. Jadi dia bakalan susah untuk berubah gitu. Kalau sedangkannya R, dia memiliki 2 elektron. Jadi dia bakalan gampang juga berpindah-pindah elektronnya. Kalau dia ini cuma 1, susah ya teman-teman gitu. Gitu analisanya. Jawaban yang benar di soal nomor 3 ini adalah yang D. Nah, untuk soal nomor 3 ini merupakan soal tipe HOTS ya teman-teman. Karena di sini kita nggak hanya teori tapi juga logika. Dan teman-teman harus sering-sering latihan dengan soal nomor 3 ini karena soal ini merupakan soal tipe HOTS. Kalau teman-teman masih penasaran dengan unsur ST itu, nah kalau unsur S itu biasanya unsur vanadium, kalau aku nggak salah, itu memiliki bilangan oksidasi dari +2 sampai +5. Berarti dia lebih dari 1. Kemudian untuk unsur yang T, itu nomor atomnya 24, itu merupakan suatu unsur krom. Krom itu memiliki bilangan oksidasi lebih dari 1, yaitu +2, +3, dan +6. Oke teman-teman, mungkin itu pembahasan soal dari aku. Kalau teman-teman udah paham dengan penjelasan aku, jangan lupa tulis di kolom komentar paham gitu. Nah, bagi teman-teman yang pengen request soal aku bahas materi kimianya mengenai apa, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih udah menonton, thanks for watching, see you on my next video, dadah.